Makanya ketika Allah mendapati Abu Bakar punya dendam, Allah yang turun langsung untuk mengobati hatinya Abu Bakar. Abu Bakar itu Pak, pernah beliau benci kepada seorang sahabat namanya Mistah bin Usasah. Namanya siapa? Mistah bin Usasah. Kenapa? Karena ketika Ibunda Aisyah diajak oleh Nabi dalam peperangan Ghazwatul Banil Mustalik, pada saat itu kan Ibunda Aisyah itu ngajak Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah ditaruh di tandu. Nabi itu Pak, maaf ya, dalam perang itu ngajak istrinya Pak. Bapak juga harus paham. Itu love language-nya Nabi kepada para istrinya. Kalau perang aja diajak, masa Bapak beli bensin yang ngajak istri? Ajalah istrinya Pak. Istri itu diajak beli bensin itu udah seneng Pak. Ayo beli bensin, ya dia udah di pom bensin, padahal kita belum berangkat. Oh, itu love language-nya seorang laki-laki kepada perempuan, itu salah satunya quality time. Makanya ibu setelah ini ajak jalan-jalan dulu, nggak langsung pulang. Tenang Bu, saya wakilin Bu. Ajaklah makan itu lodeh. Enak banget lodeh ini, Masya Allah. Makan sebentar berdua, ambilin itu minumannya, perempuan tuh paling seneng kayak gitu Pak. Bener. Makanya Nabi tuh pernah ngasih pahanya kepada Sofiyah, sini naik sini. Bapak nanti kalau naik motor, anuin. Jangan malu, jangan mengangkat. Ini marwahnya laki-laki. Alah, marwah itu nggak gitu. Nggak apa-apa, buka pintu, seneng. Perempuan itu paling seneng. Perempuan Pak, istri kita itu tawanan kita Pak semenjak nikah. Walaupun kenyataannya kita juga tawanan bagi dia. Pak dokter ketawa. Tapi dia itu setelah nikah sama kita tuh kemana-mana minta izin. Makanya kalau ada keluar sebentar, yang paling dicari siapa? Ibunya. Bapaknya nggak dicari, walaupun 3 bulan nggak pulang-pulang Pak. Makanya Imam Ahmad mengatakan, istrimu tawananmu, perlakukanlah dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara memperlakukan yang baik? Ajak keluar. Itu menghilangkan emosi yang tidak terselesaikan, yang dia tumpuk-tumpuk selama bertahun-tahun. Udahlah, kita tinggalkan itu, fokus lagi kepadanya. Lah, Rasulullah itu ngajak Ibunda Aisyah Pak dalam perang Ghazwatul Banil Mustalik. Lah ketika sudah mendekati Madinah, ketika mau pulang Pak, Nabi memberikan isyarat. Nabi memberikan isyarat, istirahat. Saat itu haudat, tandunya diturunkan Pak. Dan para sahabat tahu ikhtilat, dan mereka tahu bagaimana batasan dengan istrinya Nabi. Mereka maju ke depan. Saat itu Ibunda Aisyah ngeraba, loh kalung saya mana? Turun beliau tanpa memberitahu Nabi yang ada di depan, karena Ibunda Aisyah malu kalau melewati dan menerobos sahabat laki-laki. Mencari dia kalungnya jauh Pak. Dan tidak sadar, Nabi juga tidak tahu kalau di dalam tandu itu Ibunda Aisyah sudah tidak ada. Nabi memberikan isyarat, namshi, jalan. Diangkat kembali dan jalan menuju ke Madinah. Dan mereka tidak tahu kalau Ibunda Aisyah itu sudah tidak lagi di dalam tenda Pak, di dalam tanduk. Kenapa Pak? Karena saking langsingnya Ibunda Aisyah. Saya tidak mau memperlanjutkan jauh Bu. Makanya saya mencoba membedah, kenapa kok Ibunda Aisyah itu kok langsing gitu. Karena beliau itu kebiasaan dan kesukaannya itu makan kurma sama timun. Gitu. Kita lanjutkan. Maka rombongan ini jalan. Loh, Ibunda Aisyah balik di dalam tempat tandunya. Ketika dia turun, mendapati loh pasukan sudah berjalan ke kota Madinah dan terlihat titik hitam. Pada saat itu Ibunda Aisyah duduk di atas batu. Syariat cadar sudah turun, dibuka cadarnya Pak, karena nggak ada orang, karena semua istrinya Nabi bercadar. Dibuka itu cadarnya. Saat itu ada seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal. Sebagian ahli sejarah mengatakan beliau itu suka terlambat karena suka tertidur kalau lagi jalan. Itu mu'arikhnya begitu. Sebagian ahli tarikh itu mengatakan tidak, beliau memang ditugaskan menjadi pasukan penyapu. Maka ketika Sofwan bin Mu'attal naik onta, ngelihat Ibunda Aisyah di atas batu, karena dia pernah melihat Ibunda Aisyah sebelum syariat cadar itu turun, tidak ada kalimat yang keluar dari lidahnya kecuali satu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Ibunda Aisyah langsung kaget, ditutup langsung cadarnya. Tidak ada pembicaraan apapun Pak, kecuali dia turun dari ontanya, mempersilahkan onta itu untuk ke bawah, lalu memberikan isyarat kepada Ibunda Aisyah untuk naik.
dan tidak ada pembicaraan apapun sepanjang perjalanan. Enggak nanya macam-macam. Bun, kenapa kok ketinggalan? Iya tadi nyari kalung ketinggalan. Tidak ada. Coba dibaca dalam tarikh, tidak ada pembicaraan, Pak. Lalu digiring itu tidak satupun dua manusia ini mereka berbicara. Yang satu paham ini istrinya Nabi, yang satu ngerti kalau dia adalah istrinya Rasulullah. Dituntun, Pak, sampai di kota Madinah. Sebenarnya kejadiannya biasa, Pak. Lalu yang melihatnya adalah Abdullah bin Ubay. Singkat ceritanya akhirnya dituduh, loh Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Ketika narasi ini terus digaungkan menjadi besar, Pak, dan termasuk di antara sahabat yang kepleset ikut-ikutan membenarkan tuduhan zina itu adalah Mistah bin Usasah. Bapak dan Ibu tahu siapa Mistah bin Usasah? Kerabatnya Abu Bakar, dari kalangan muhajirin, kalangan fakir yang tiap bulannya mendapatkan bulanan dari Abu Bakar. Ketika akhirnya Abu Bakar tahu Mistah bin Usasah ikut-ikutan memfitnah Aisyah padahal dia saudaraan dengan Aisyah, pada saat itulah Abu Bakar itu bersumpah, demi Allah, aku minta keadilan kepada Allah nanti di hari akhirat, dan aku tidak akan pernah memberikan nafkah kepadamu selama-lamanya setelah ini. Marah Abu Bakar, Pak. Lihat caranya Allah ketika Allah itu ingin membersihkan wali-walinya dari segala macam penyakit. Allah turunkan itu surat An-Nur 22. Apa yang ada pada surat An-Nur? Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Sudahlah, maafkan Abu Bakar, lapang dadalah Abu Bakar. Emang kamu tidak mau kalau Allah itu mengampuni kamu ketika kamu memaafkan orang yang salah? Ini ucapannya kalau kita rasakan kayak ucapan seorang ibu sedang ngusap-ngusap kepala kita. Sudah nak, maafin aja nak. Kenapa kok sampai sebegitu besarnya Allah? Karena Allah tahu seberapa besarnya dan seberapa gedenya berharganya arti dari sebuah kebersihan hati ketika bersih dari dendam. Saya ambilkan contoh lagi, Pak. Next. Contoh lagi nak, yang kortisol nak. Saya mengambil dari satu profesor namanya Profesor Reza. Ada video, Pak. Maaf Pak, videonya ada musiknya. Abaikan musiknya, kita fokus kepada videonya. Nanti Pak Profesor yang pasti bisa membaca ini. Abaikan musiknya. Enggak, ini stop. Kalau ada orang menyimpan kebencian, Profesor Reza yang saya follow akunnya, beliau itu menyampaikan ternyata kortisolnya itu naik, walaupun memang belum sepakat dalam dunia medis apakah kortisol itu pencetus kanker atau tidak. Betul Pak Profesor? Walaupun disinyalir salah satunya yang menyebabkan kanker itu kortisol, tapi ada satu yang beliau sampaikan bahwasanya kalau orang itu menyimpan bencinya tiap waktu, maka sesungguhnya kortisolnya itu naik, dan kortisol itu bisa menyebabkan banyak hal. Walaupun hari ini seluruh dunia medis belum sepakat tentang apakah kortisol itu penyebab kanker ataukah tidak. Tapi ini sekaligus membuktikan apa yang tadi kita dapatkan, bahwasanya hati itu berkaitan banyak hal. Makanya akhirnya tadi kita sampaikan kan di awal, kenapa Imam Syafi'i mengatakan harusnya satu daerah ada alim, ada tobib, ada alim, ada tobib, ada alim, ada tobib. Kenapa? Sebelum dia diperiksa oleh tobib, dia harus diperiksa sama alim apa yang ada pada hatinya. Kalau ada luka, dijahit dulu. Kalau ada dendam, disembuhkan dulu. Kalau ada kebencian, dibersihkan dulu. Baru setelah itu dia makan obat yang memang dibutuhkan oleh badannya.